Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Idgom, dan pemateri Kak Edward yang nantinya akan membawakan materi tentang sujud sajadah, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pernahkah adik-adik mengira bahwasannya sujud itu tidak hanya ada di dalam sholat, melainkan ada lagi sujud-sujud yang nantinya mungkin adik-adik tidak mengetahui. Nah, di sini di dalam video pembelajaran ini kita sama-sama akan mempelajari tentang 3 sujud. Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud tilawah, yang ketiga ada sujud sahwi. Langsung saja, mungkin adik-adik sudah pada penasaran, kita saksikan video berikut ini. Masuk kita pada materi pembahasan yang pertama, yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah wujud ungkapan terima kasih seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Bagi seorang muslim, setiap kata dan perbuatan itu adalah ibadah dan termasuk juga adalah melakukan sujud syukur. Dikutip dari buku Fikih Islam Mu'adilatuha pada jilid yang kedua, bahwasanya hukum sujud syukur ini adalah sunnah yang dianjurkan, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ulama Syafi'iyah berkata sujud syukur tidak termasuk di dalam sholat, hanya saja disunahkan ketika mendapatkan suatu kenikmatan atau terhindarnya dari suatu musibah, maka dilaksanakan atau dilakukannya sujud syukur tersebut. Dan hal ini, sujud syukur ini telah diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bi kharra sajidan lillahi ta'ala. Yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW tatkala diberikan kabar gembira atau dikabarkan kepada suatu kabar gembira, maka Rasulullah SAW langsung melakukan sujud syukur. Masuk pada materi kedua tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah ketika seorang membaca dan mendengar surah di dalam Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka hendaklah dia melakukan sujud tilawah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan bagaimana hukum melaksanakan sujud tilawah? Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Itu ketika pernah membaca Al-Quran di depan kami, dan tatkala sampai pada ayat sajadah, beliau melakukan takbir dan bersujud. Begitu pula kan kami melakukan sujud dan kami pun ikut sujud. Baik, kita akan menyaksikan video tentang bagaimana cara melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبشره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Setelah menyaksikan video tadi, maka telah berakhir tentang permasalahan sujud tilawah. Kita masuk pada urutan ketiga, yaitu sujud sahwi. Jika sujud syukur dan sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat, maka berbeda halnya dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwi disebabkan atau dilakukan tatkala seorang itu lupa ataupun ragu, maka hal ini hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi tidak boleh dilakukan di luar sholat, dikarenakan sujud sahwi hanya terdapat pada kesalahan seseorang dalam melaksanakan sholat. Melakukan kesalahan di dalam sholat, baik itu lupa, rukun ataupun rakaatnya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk melakukan atau memperbaiki kesalahan tersebut di dalam sholat, yaitu dengan melakukan sujud. Ada beberapa metode dalam melakukan sujud sahwi, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Metode pertama yaitu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tahiyat terakhir sebelum salam, maka hendaklah
dia melakukan sujud 2 kali dengan mengucapkan takbir. Sujud sahwi ini ada beberapa metode dalam melakukannya. Dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Buhainah, yang mana setelah Nabi SAW menyempurnakan sholatnya, beliau melakukan sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap sujudnya dalam keadaan posisi duduk. Beliau melakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Itu adalah tata cara yang pertama. Masuk pada tata cara kedua, yaitu sujud sahwi setelah salam. Dan hal ini telah dijelaskan, diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW ketika itu lupa pada rakaat selanjutnya, yaitu pada sholat dan rakaatnya berjumlah 4 rakaat. Kita masuk tata cara kedua, yaitu sujud sahwi setelah salam. Maka sujud ini telah dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah, yang mana tatkala waktu itu pada saat tersebut Nabi SAW lupa pada rakaat ketiga dan keempat, maka beliau Rasulullah pada rakaat kedua. Maka tatkala hal tersebut, para sahabat mengingatkan Nabi SAW tentang hal tersebut. Kemudian Nabi SAW menyempurnakan 2 rakaat yang ketiga dan beliau salam. Setelah salam maka beliau bertakbir dan melakukan sujud sahwi. Dan lebih jelasnya lagi akan kita saksikan video yang selanjutnya ini.